Anekdot mengenai Abu Yazid selanjutnya. Suatu ketika Abu Yazid melakukan perjalanan ke Hijaz, tetapi beberapa saat kemudian ia pun kembali lagi. Di waktu yang sudah-sudah engkau tidak pernah membatalkan niatmu. Mengapa sekarang engkau berbuat demikian? Seseorang bertanya kepada Abu Yazid. Baru saja aku palingkan wajahku ke jalan, jawab Abu Yazid. Terlihatlah olehku seorang hitam yang menghadang dengan pedang terhunus dan berkata, jika engkau kembali, selamat dan sejahteralah engkau. Jika tidak, akan kutebas kepalamu. Engkau telah meninggalkan Allah di Bustom untuk pergi ke rumahnya. Anekdot mengenai Abu Yazid selanjutnya. Abu Yazid mengisahkan, di tengah jalan, aku bertemu dengan seorang lelaki. Ia bertanya kepadaku, hendak kemanakah engkau? Ke Tanah Suci, jawabku. Berapa banyakkah uang yang engkau bawa? 200 dirham. Berikanlah uang itu kepadaku, lelaki itu mendesak. Aku adalah seorang yang telah berkeluarga. Kelilingilah diriku sebanyak 7 kali maka selesailah ibadah hajimu itu. Aku menuruti kata-katanya kemudian kembali ke rumah. Anekdot mengenai Abu Yazid selanjutnya. Pir Umar meriwayatkan bahwa apabila Abu Yazid ingin menyendiri, baik untuk beribadah maupun untuk merenungi Allah, maka ia masuk ke dalam kamarnya dan dengan cermat menutupi setiap celah dan lubang di dinding kamar itu. Mengenai tingkah lakunya ini Abu Yazid menjelaskan, aku khawatir kalau ada suara atau kebisingan yang akan mengganggu. Sudah pasti yang dikatakannya itu hanya sebuah dalih semata-mata. Anekdot mengenai Abu Yazid selanjutnya. Isa Al-Bustami meriwayatkan, selama 13 tahun bergaul dengan Syekh Abu Yazid, tak pernah terdengar olehku ia mengucapkan sepatah kata pun. Demikianlah kebiasaannya, senantiasa menekurkan kepala ke atas kedua lututnya, kadang menengadah, mengeluh dan kembali ke dalam perenungannya. Mengenai hal ini Sahlagi mengomentari, memang demikianlah tingkah laku Abu Yazid apabila berada dalam keadaan gundah, tetapi apabila berada dalam keadaan lapang, setiap orang akan mendapatkan manfaat dari ceramah-ceramahnya. Pada suatu ketika, Sahlagi bercerita, ketika Abu Yazid sedang berkholwat, terdengarlah ia mengucapkan kata-kata, Maha besar aku. Betapa mulia diriku ini. Ketika ia sadar, murid-muridnya menyampaikan kata-kata yang diucapkan lidahnya tadi kepadanya. Maka Abu Yazid menjawab, memusuhi Allah adalah sama dengan memusuhi Abu Yazid. Jika aku mengucapkan kata-kata seperti itu sekali lagi, cincanglah tubuhku ini. Kemudian kepada setiap muridnya diberikannya sebuah pisau dengan pesan, jika kata-kata tadi kuucapkan lagi, bunuhlah aku dengan pisau ini. Tetapi apanya nah, untuk kedua kalinya Abu Yazid mengucapkan kata-kata yang sama. Murid-muridnya hendak membunuhnya. Tetapi seketika itu juga tubuh Abu Yazid menggelembung dan memenuhi seluruh ruangan. Para sahabat melepaskan bata-bata dari dinding ruangan itu sambil menghunjamkan pisau ke tubuh Abu Yazid. Tetapi pisau-pisau itu bagai menikam air dan pukulan-pukulan mereka sama sekali tidak berakibat apa-apa. Beberapa saat kemudian tubuh yang menggelembung tadi menciut kembali dan terlihatlah Abu Yazid yang bertubuh kecil seperti seekor burung pipit sedang duduk di sajadah. Sahabat-sahabatnya menghampirinya dan mengatakan apa yang telah terjadi. Abu Yazid berkata, yang kalian saksikan sekarang inilah Abu Yazid, yang tadi bukan Abu Yazid. Anekdot mengenai Abu Yazid selanjutnya. Suatu ketika Abu Yazid memegang sebuah apel merah di tangannya dan memandanginya. Satu buah apel yang indah, kata Abu Yazid. Di saat itu juga sebuah suara berkata di dalam batinnya, Abu Yazid, tidakkah engkau mempunyai malu untuk memberikan namaku kepada sebuah apel? Maka 40 hari lamanya lupalah Abu Yazid akan sesuatu kecuali nama Allah. Aku telah bersumpah, Syekh Abu Yazid menyatakan, bahwa aku tidak akan memakan buah-buahan dari Bustom selama hidupku. Anekdot mengenai Abu Yazid selanjutnya. Abu Yazid mengisahkan, suatu hari ketika sedang duduk-duduk, datanglah sebuah pikiran ke dalam benakku bahwa aku adalah syekh dan tokoh suci zaman ini. Tetapi begitu hal itu terpikirkan olehku, aku segera sadar bahwa aku telah melakukan dosa besar. Aku lalu bangkit dan berangkat ke Khurazan. Di sebuah persinggahan aku berhenti dan bersumpah tidak akan meninggalkan tempat itu sebelum Allah mengutus seseorang untuk membukakan diriku. 3 hari 3 malam aku tinggal di persinggahan itu. Pada hari yang keempat kulihat seseorang yang bermata satu dengan menunggang seekor unta sedang datang ke tempat persinggahan itu. Setelah mengamati dirinya dengan seksama, terlihatlah olehku tanda-tanda kesadaran ilahi di dalam dirinya.
Aku mengisyaratkan agar unta itu berhenti lalu unta itu segera menekukkan kaki-kaki depannya. Lelaki bermata satu itu memandangiku. Sejauh ini engkau memanggilku, katanya, hanya untuk membukakan mata yang tertutup dan membukakan pintu yang terkunci serta untuk menenggelamkan penduduk Bustom bersama Abu Yazid. Aku jatuh lunglai. Kemudian aku bertanya kepada orang itu, dari manakah engkau datang? Sejak engkau bersumpah itu telah beribu-ribu mil yang kutempuh, kemudian ia menambahkan, berhati-hatilah Abu Yazid. Jagalah hatimu. Setelah berkata demikian ia berpaling dariku dan meninggalkan tempat itu. Anekdot mengenai Abu Yazid selanjutnya. Zunnun mengirim sebuah sajadah kepada Abu Yazid, tetapi Abu Yazid mengembalikannya kepada Zunnun sambil berpesan. Apakah perluku dengan sebuah sajadah? Kirimkanlah sebuah bantal sebagai tempatku bersandar. Dengan ucapan tersebut Abu Yazid ingin mengatakan bahwa ia telah berhasil mencapai tujuan. Maka Zunnun mengirimkan sebuah bantal yang empuk. Tetapi bantal itu pun dikembalikan Abu Yazid karena pada saat itu ia telah bertaubat dan tubuhnya tinggal kulit pembalut tulang. Mengenai perbuatannya ini Abu Yazid mengatakan, manusia yang berbantalkan karunia dan kasih Allah tidak membutuhkan bantal dari salah seorang di antara hambanya. Anekdot mengenai Abu Yazid selanjutnya. Abu Yazid berkisah, suatu ketika aku bermalam di padang pasir. Kututupi kepalaku dengan pakaian dan aku pun tertidur. Tanpa disangka-sangka aku mengalami sesuatu, yang dimaksudkan adalah mimpi birahi, sehingga aku harus mandi. Tetapi malam itu terlampau dingin, dan ketika terjaga aku merasa enggan sekali untuk bersuci dengan air dingin. Tunggulah sampai matahari tinggi. Batinku berkata, setelah menyadari betapa diriku enggan dan tidak memperdulikan kewajiban-kewajiban agama itu, aku segera bangkit, kulumerkan salju dengan jubahku lalu aku mandi. Jubah yang basah itu kukenakan kembali sehingga aku jatuh pingsan kedinginan. Beberapa saat kemudian aku siuman, ternyata jubahku telah kering. Anekdot mengenai Abu Yazid selanjutnya. Abu Yazid sering berjalan-jalan dalam sebuah pekuburan. Pada suatu malam ketika ia pulang dari pekuburan itu ia berpapasan dengan seorang pemuda bangsawan yang memainkan sebuah kecapi. Semoga Allah melindungi kita, seru Abu Yazid. Mendengar seruan itu si pemuda menyerang Abu Yazid dan memukulkan kecapi itu ke kepala Abu Yazid sehingga kepalanya berdarah dan kecapi itu sendiri pecah. Ternyata si pemuda dalam keadaan mabuk dan tidak menyadari siapakah yang diserangnya itu. Abu Yazid terus pulang dan ketika hari telah siang, dipanggilnyalah salah seorang di antara murid-muridnya. Berapakah harga sebuah kecapi? Tanya Abu Yazid kepadanya. Si murid memberitahu harganya. Dengan secari kain dibungkusnya uang seharga kecapi ditambah dengan makanan yang manis-manis, lalu dikirimkannya kepada si pemuda. Sampaikan kepada pemuda itu bahwa Abu Yazid meminta maaf kepadanya. Katakan kepadanya bahwa tadi malam ia menyerang Abu Yazid dengan kecapinya sehingga kecapi itu pecah. Sebagai gantinya terimalah uang ini dan belilah kecapi yang baru. Sedang makanan-makanan yang manis ini adalah untuk menawarkan kedukaan hatimu karena kecapi milikmu itu telah pecah. Ketika si pemuda bangsawan itu menyadari perbuatan yang telah dilakukannya, ia pun mendatangi Abu Yazid untuk memohon maaf, ia bertaubat. Begitu pula banyak pemuda-pemuda lain yang menyertainya. Anekdot mengenai Abu Yazid selanjutnya. Suatu hari Abu Yazid berjalan-jalan dengan beberapa orang muridnya. Jalan yang sedang mereka lalui sempit dan dari arah yang berlawanan datanglah seekor anjing. Abu Yazid menyingkir ke pinggir untuk memberi jalan kepada binatang itu. Salah seorang murid tidak menyetujui perbuatan Abu Yazid dan berkata, Allah yang Maha Besar telah memuliakan manusia di atas segala makhluk-makhluknya. Abu Yazid adalah raja di antara kaum mistik, tetapi dengan ketinggian martabatnya itu beserta murid-muridnya yang taat masih memberi jalan kepada seekor anjing. Apakah pantas perbuatan seperti itu? Abu Yazid menjawab, anak muda, anjing tadi secara diam-diam telah berkata kepadaku, apakah dosaku dan apakah pahalamu pada awal kejadian sehingga aku berpakaian kulit anjing dan engkau mengenakan jubah kehormatan sebagai raja di antara para mistik. Begitulah yang sampai ke dalam pikiranku dan karena itulah aku memberikan jalan kepadanya. Anekdot mengenai Abu Yazid selanjutnya. Pada suatu hari Abu Yazid sedang menyusuri sebuah jalan ketika seekor anjing berlari-lari di sampingnya. Melihat hal ini Abu Yazid segera mengangkat jubahnya, tetapi si anjing berkata, tubuhku kering dan aku tidak melakukan kesalahan apa-apa.
Seandainya tubuhku basah, engkau cukup menyucinya dengan air yang bercampur tanah 7 kali, selesailah persoalan di antara kita. Tetapi apabila engkau menyingsingkan jubah sebagai seorang Parsi, dirimu tidak akan menjadi bersih walau engkau membasuhnya dalam 7 samudera. Abu Yazid menjawab, engkau kotor secara lahiriah tetapi aku kotor secara batiniah. Marilah kita bersama-sama berusaha agar kita berdua menjadi bersih. Tetapi si anjing menyahut, engkau tidak pantas untuk berjalan bersama-sama dengan diriku dan menjadi sahabatku, karena semua orang menolak kehadiranku dan menyambut kehadiranmu. Siapapun yang bertemu denganku akan melempariku dengan batu tetapi siapapun yang bertemu denganmu akan menyambutmu sebagai raja di antara para mistik. Aku tidak pernah menyimpan sepotong tulang tetapi engkau memiliki sekarung gandum untuk makanan esok hari. Abu Yazid berkata, aku tidak pantas berjalan bersama seekor anjing. Bagaimana aku dapat berjalan bersama dia yang abadi dan kekal? Maha besar Allah yang telah memberi pengajaran kepada yang termulia di antara makhluknya melalui yang terhina di antara semuanya. Kemudian Abu Yazid meneruskan kisahnya. Aku sangat berduka, bagaimana aku dapat menjadi hamba Allah yang patuh. Aku berkata kepada diriku sendiri, aku akan pergi ke pasar untuk membeli ikat pinggang, maksudnya yang dikenakan oleh orang-orang yang bukan muslim, dan ikat pinggang itu akan kupakai sehingga namaku menjadi hina di dalam pandangan orang. Maka pergilah aku ke pasar hendak membeli sebuah ikat pinggang. Di dalam sebuah toko terlihat olehku ikat pinggang yang sedang terpajang. Harganya paling-paling 1 dirham, kataku dalam hati. Kemudian aku bertanya kepada pelayan toko itu, berapa harga ikat pinggang ini? 1000 dinar, jawabnya. Aku tak dapat berbuat apa-apa, hanya berdiri dengan kepala tertunduk. Pada saat itu terdengar olehku sebuah seruan dari atas langit, tidak tahukah engkau bahwa dengan harga di bawah 1000 dinar orang-orang tidak akan menjual sebuah sabuk untuk diikatkan ke pinggang seorang seperti engkau. Mendengar seruan itu hatiku bersorak girang karena tahulah aku bahwa Allah masih memperhatikan hambanya ini. Anekdot mengenai Abu Yazid selanjutnya. Suatu malam Abu Yazid bermimpi malaikat-malaikat dari langit pertama turun ke bumi. Kepada Abu Yazid mereka berseru, bangkitlah dan marilah berzikir kepada Allah. Abu Yazid menjawab, aku tidak mempunyai lidah untuk berzikir kepadanya. Malaikat-malaikat dari langit yang kedua turun pula ke bumi mereka menyerukan kata-kata yang sama dan Abu Yazid memberikan jawaban yang sama. Begitulah seterusnya sehingga malaikat-malaikat dari langit yang ketujuh turun. Namun kepada mereka ini pun Abu Yazid memberikan jawaban yang itu-itu juga. Maka malaikat-malaikat itu bertanya kepada Abu Yazid, kapankah engkau akan memiliki lidah untuk berzikir kepada Allah? Apabila penduduk neraka telah tetap di neraka dan penduduk surga telah tetap di dalam surga dan hari berbangkit telah lewat maka Abu Yazid akan mengelilingi tahta Allah sambil berseru, Allah, Allah. Anekdot mengenai Abu Yazid selanjutnya. Di dekat rumah Abu Yazid tinggal seorang penganut agama Zoroaster, ia mempunyai seorang anak yang selalu menangis karena rumah mereka gelap tidak berlampu. Abu Yazid sendiri telah membawakan sebuah pelita untuk mereka. Si anak segera reda dari tangisnya. Mereka berkata, karena cahaya Abu Yazid telah memasuki rumah ini, maka sangat disayangkan apabila kita tetap berada di dalam kegelapan. Mereka segera memeluk agama Islam. Anekdot mengenai Abu Yazid selanjutnya. Pada suatu malam Abu Yazid tidak memperoleh kehusyukan dalam sholatnya. Maka berkatalah ia kepada muridnya, carilah jika ada barang-barang berharga di dalam rumah ini. Murid-muridnya mencari-cari lalu menemukan setengah tandan anggur. Kemudian Abu Yazid memerintahkan, bawalah anggur-anggur itu dan berikan kepada orang-orang lain. Rumahku ini bukan toko buah-buahan. Setelah itu barulah Abu Yazid dapat melakukan sholat dengan khusyuk. Anekdot mengenai Abu Yazid selanjutnya. Pada suatu hari seseorang berkata kepada Abu Yazid, sewaktu ada orang yang meninggal dunia di Tabaristan, kulihat engkau di sana bersama Khidir alaihi salam, dia merangkulkan tangannya ke lehermu. Sedang engkau menaruh tanganmu ke punggungnya. Ketika para pengantar pulang dari pemakaman, kulihat engkau terbang ke angkasa. Ya, segala yang engkau katakan itu benar-benar terjadi, jawab Abu Yazid. Anekdot mengenai Abu Yazid selanjutnya. Pada suatu hari seorang lelaki yang tidak mempercayai Abu Yazid datang berkunjung untuk mengujinya. Katakanlah kepadaku jawaban sesuatu masalah, katanya kepada Abu Yazid. Abu Yazid melihat betapa lelaki itu tidak mempercayainya di dalam hati.
Maka berkatalah Abu Yazid, di atas sebuah gunung ada sebuah gua dan di dalam gua itu ada seorang sahabatku. Mintalah padanya untuk menjelaskan masalah itu kepadamu. Lelaki itu segera pergi ke gua yang dikatakan Abu Yazid. Tetapi yang dijumpainya di sana adalah seekor naga yang besar dan sangat menakutkan. Menyaksikan hal ini ia pun jatuh pingsan dan pakaiannya menjadi kotor. Begitu kembali siuman cepat-cepat ia meninggalkan tempat itu, tetapi sepatunya tertinggal, ia lalu kembali kepada Abu Yazid. Sambil bersujud di kaki Abu Yazid ia bertaubat lalu Abu Yazid berkata kepadanya, "Maha besar Allah, engkau tidak berani mengambil sepatumu hanya karena takut kepada makhluknya. Apabila engkau tidak takut kepada Allah, bagaimanakah engkau berani mengambil rahasia yang engkau cari di dalam keingkaranmu?" Anekdot mengenai Abu Yazid selanjutnya. Pada suatu hari seorang lelaki datang dan menanyai Abu Yazid tentang hal rasa malu. Abu Yazid memberikan jawaban dan seketika itu juga orang tersebut berubah menjadi air. Sesaat kemudian masuk pula seorang lelaki, setelah melihat genangan air itu ia bertanya kepada Abu Yazid, "Guru, apakah ini?" Abu Yazid menjawab, "Seorang lelaki masuk lalu bertanya tentang rasa malu." Aku memberikan jawaban. Mendengar penjelasanku itu ia tidak dapat menahan dirinya dan karena sangat malu tubuhnya berubah menjadi air. Anekdot mengenai Abu Yazid selanjutnya. Syekh Hatim Tuli atau Al-Asyom berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa di antara kamu yang tidak memohon ampunan bagi penduduk neraka di hari berbangkit nanti, ia bukan muridku." Perkataan Hatim ini disampaikan orang kepada Abu Yazid. Kemudian Abu Yazid menambahkan, "Barang siapa yang berdiri di tebing neraka dan menangkap setiap orang yang dijerumuskan ke dalam neraka, kemudian mengantarkannya ke surga lalu kembali ke neraka sebagai pengganti mereka, maka ia adalah muridku." Anekdot mengenai Abu Yazid selanjutnya. Suatu ketika pasukan kaum muslimin berperang melawan Bizantium. Mereka hampir dapat dikalahkan musuh. Tiba-tiba mereka mendengar sebuah seruan, "Abu Yazid, tolonglah." Seketika itu juga api menyembur dari arah Khurasan sehingga pasukan orang-orang kafir mati ketakutan dan pasukan kaum muslimin dapat memenangkan pertempuran. Anekdot mengenai Abu Yazid selanjutnya. Abu Yazid ditanya orang, "Bagaimanakah engkau mencapai tingkat kesolehan yang seperti ini?" "Pada suatu malam ketika aku masih kecil," jawab Abu Yazid, "aku keluar dari kota Bustom, bulan bersinar terang dan bumi tertidur tenang. Tiba-tiba kulihat suatu kehadiran. Di sisinya ada 18.000 dunia yang tampaknya sebagai sebuah debu belaka. Hatiku bergetar kencang lalu hanyut dilanda gelombang ekstase yang dahsyat. Aku berseru, 'Ya Allah, sebuah istana yang sedemikian besarnya tapi sedemikian kosong. Hasil karya yang sedemikian agung tapi begitu sepi.' Lalu terdengarlah olehku sebuah jawaban dari langit, 'Istana ini kosong bukan karena tak seorang pun memasukinya tetapi karena kami tidak memperkenankan setiap orang untuk memasukinya. Tak seorang manusia yang tak mencuci muka pun yang pantas menghuni istana ini.' Maka aku lalu bertekad untuk mendoakan semua manusia. Kemudian terpikirlah olehku bahwa yang berhak untuk menjadi penengah manusia adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu aku hanya memperhatikan tingkah lakuku. Kemudian terdengarlah suara yang menyeruku, 'Karena engkau berjaga-jaga untuk selalu bertingkah laku baik, maka aku muliakan namamu sampai hari berbangkit nanti dan umat manusia akan menyebutmu raja para mistik.'" Anekdot mengenai Abu Yazid selanjutnya. Abu Yazid menyatakan, "Sewaktu pertama kali memasuki rumah suci, yang terlihat olehku hanya rumah suci itu. Ketika untuk kedua kalinya memasuki rumah suci itu, yang terlihat olehku adalah pemilik rumah suci. Tetapi ketika untuk yang ketiga kalinya memasuki rumah suci, baik si pemilik maupun rumah suci itu sendiri tidak terlihat olehku." Yang dimaksudkan Abu Yazid adalah, aku hilang di dalam Allah sehingga tak sesuatu pun yang terlihat olehku. Seandainya aku masih dapat melihat, maka yang terlihat olehku tentulah Allah. Kebenaran penafsiran yang seperti ini terbukti di dalam anekdot yang berikut ini. Pada suatu malam seorang lelaki datang ke rumah Abu Yazid dan memanggilnya. "Siapakah yang engkau cari?" tanya Abu Yazid. "Abu Yazid," jawab lelaki itu, "orang malang. Aku sendiri telah mencari Abu Yazid selama 30 tahun tetapi tiada jejak atau tanda-tanda mengenai yang dapat kutemui," sahut Abu Yazid. Ketika pernyataan Abu Yazid itu disampaikan kepada Zunnun, ia berkata, "Ya Allah, limpahkanlah kasih-Mu kepada saudaraku Abu Yazid.
Ia telah hilang beserta orang-orang yang telah hilang di dalam Allah. Anekdot mengenai Abu Yazid selanjutnya. Sedemikian sempurna kehusyukan Abu Yazid berbakti kepada Allah, sehingga setiap hari apabila ditegur oleh muridnya yang senantiasa menyertainya selama 20 tahun, ia akan bertanya, "Anakku, siapakah namamu?" Suatu hari si murid berkata kepada Abu Yazid, "Guru, engkau memperolok-olokkanku. Telah 20 tahun aku mengabdi kepadamu tetapi setiap hari engkau menanyakan namaku." "Anakku," Abu Yazid menjawab, "aku tidak memperolok-olokkanmu. Tetapi namanya telah memenuhi hatiku dan telah menyisihkan nama-nama yang lain. Setiap kali aku mendengar sebuah nama yang lain, segeralah nama itu terlupakan olehku." Anekdot mengenai Abu Yazid selanjutnya. Abu Yazid berkata, "Allah yang Maha Besar telah berkenan menerimaku di dalam 2000 tingkatan, di dalam setiap tingkatan itu Dia menawarkan sebuah kerajaan kepadaku tetapi kutolak. Allah berkata kepadaku, 'Abu Yazid, apakah yang engkau inginkan?' Aku menjawab, 'Aku ingin tidak menginginkan.'" Anekdot mengenai Abu Yazid selanjutnya. "Engkau dapat berjalan di atas air," orang-orang berkata kepada Abu Yazid. "Sepotong kayu pun dapat melakukan hal itu," jawab Abu Yazid. "Engkau dapat terbang di angkasa. Seekor burung pun dapat melakukan itu. Engkau dapat pergi ke Ka'bah dalam satu malam. Setiap orang sakti dapat melakukan perjalanan dari India ke Demaven dalam satu malam. Jika demikian apakah yang harus dilakukan oleh manusia-manusia sejati?" Mereka bertanya kepada Abu Yazid. Abu Yazid menjawab, "Seorang manusia sejati tidak akan menautkan hatinya kepada siapapun kecuali kepada Allah." Anekdot mengenai Abu Yazid selanjutnya. Abu Yazid berkata, "Dunia telah kutolak 3. Kemudian seorang diri aku berjalan menuju yang sendiri. Aku berdiri di hadapan hadiratnya dan berseru, 'Ya Allah, kecuali Engkau tidak sesuatu pun yang kuinginkan. Apabila Engkau telah kuperoleh maka semuanya telah kuperoleh.' Setelah Allah mengetahui ketulusan hatiku itu maka karunia pertama yang diberikannya kepadaku adalah membukakan selubung keakuan dari depan mataku." Anekdot mengenai Abu Yazid selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan tahta Allah? Seseorang bertanya kepada Abu Yazid. "Tahta itu adalah aku," jawab Abu Yazid. "Apakah yang dimaksud dengan ganjalan kaki Allah?" "Ganjalan kaki itu adalah aku." "Apakah yang dimaksud dengan luh atau tanda peringatan dan pena Allah?" "Luh dan pena itu adalah aku." Allah mempunyai hamba-hamba seperti Ibrahim, Musa dan Isa. Mereka itu adalah aku. Allah mempunyai hamba-hamba seperti Jibril, Mikail dan Israfil. Mereka itu adalah aku. Lelaki yang bertanya itu terdiam. Kemudian Abu Yazid berkata, "Barang siapa yang telah lebur di dalam Allah dan telah mengetahui realitas mengenai segala sesuatu yang ada, maka segala sesuatu baginya adalah Allah." Anekdot mengenai Abu Yazid selanjutnya. Diriwayatkan bahwa Abu Yazid telah 70 kali diterima Allah ke hadiratnya. Setiap kali kembali dari perjumpaan dengan Allah itu Abu Yazid mengenakan sebuah ikat pinggang yang malah diputuskannya pula. Menjelang akhir hayatnya Abu Yazid memasuki tempat sholat dan mengenakan sebuah ikat pinggang, mantel dan topinya yang terbuat dari bulu domba itu dikenakannya secara terbalik. Kemudian ia berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak membanggakan disiplin diri yang telah kulaksanakan seumur hidupku, aku tidak membanggakan sholat yang telah kulakukan sepanjang malam. Aku tidak menyombongkan puasa yang telah kulakukan selama hidupku. Aku tidak menonjolkan telah berapa kali aku menamatkan Al-Quran. Aku tidak akan mengatakan pengalaman-pengalaman spiritual yang telah kualami, doa-doa yang telah kupanjatkan dan betapa akrab hubungan antara engkau dan aku. Engkau pun mengetahui bahwa aku tidak menonjolkan segala sesuatu yang telah kulakukan itu. Semua yang kukatakan ini bukanlah untuk membanggakan diri atau mengandalkannya. Semua ini kukatakan kepadamu karena aku malu atas segala perbuatanku itu. Engkau telah melimpahkan rahmatmu sehingga aku dapat mengenal diriku sendiri. Semuanya tidak berarti, anggaplah tidak pernah terjadi. Aku adalah seorang torkoman yang berusaha 70 tahun dengan rambut yang telah memutih di dalam kejahilan. Dari padang pasir aku datang sambil berseru-seru, 'Tangrik! Tangrik!' Baru sekarang inilah aku dapat memutus ikat pinggang ini. Baru sekarang inilah aku dapat melangkah ke dalam lingkungan Islam. Baru sekarang inilah aku dapat menggerakkan lidah untuk mengucapkan syahadah. Segala sesuatu yang engkau perbuat adalah tanpa sebab.
Engkau tidak menerima umat manusia karena kepatuhan mereka dan Engkau tidak akan menolak mereka hanya karena keingkaran mereka. Segala sesuatu yang kulakukan hanyalah debu. Kepada setiap perbuatanku yang tidak berkenan kepadamu limpahkanlah ampunanmu. Basuhlah debu keingkaran dari dalam diriku karena aku pun telah membasuh debu kelancangan karena mengaku telah mematuhimu. Kisah ini dikutip dari kitab Tazkiratul Aulia, disusun oleh Syekh Fariduddin Al-Attar. Gimana tanggapan Anda tentang kisah ini? Oh ya, jangan lupa subscribe dan ketuk loncengnya, agar bisa mengikuti kisah-kisah update terbaru. Mudah-mudahan dengan izin Allah bisa menghidupkan hati yang mati dan menumbuh suburkan semangat untuk ibadah. Amin ya Allah.